Nabi Muhammad itu era Kekaisaran Bizantium. Dokumennya sangat lengkap. Budaya tulis sudah sangat luar biasa. Ya, Ubaidillah itu hidup di zaman primitif atau zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Zaman yang lebih modern sebetulnya. Karena hidup di era kekhalifahan Abbasiyah. Seharusnya dokumennya lebih lengkap. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Musa, tidak nyambung sebetulnya. Masa dokumen Nabi Musa saja dokumennya luar biasa kan? Dibandingkan dengan Ubaidillah, dokumennya nggak ada. Apakah Ubaidillah itu lebih primitif lagi? Karena tidak ada kisah sama sekali. Karena tidak ada kisah sama sekali. Jadi cara membandingkan itu yang fair, bukan membandingkan karena alasan emosional, alasannya doktrin. Ya. Itu problem masyarakat kita, Pak Edi. Mau diajak untuk berpikir cerdas, itu yang muncul duluan, itu emosional dulu. Prasangka. Baik, terima kasih Pak Edi yang sudah memberikan pengantar dan sekaligus memberikan apresiasi kepada para netizen dan komentator yang sekian banyak memberikan penjabaran bahkan kritikan kepada kita sebagai pembahas mengenai soal nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan nasab Ubaidillah. Dan saya kira semua terkejut dengan pembahasan kita pada pekan yang lalu. Saya kira ini merupakan sebuah kewajaran karena tidak ada yang semua itu satu suara. Ada beragam komentar, ada beragam sikap untuk memahami sesuatu, tapi yang penting bagi kita semua, terutama saya pribadi, ingin mencerdaskan siapapun untuk mengkaji secara akademik berdasarkan dokumen-dokumen yang valid, bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan keberpihakan terhadap sesuatu. Fanatik juga. Fanatik buta. Karena iman itu kalau hanya sekedar doktrin, silakan itu diimani. Tetapi itu hanya berlaku bagi kalangan itu sendiri. Internal, kalangan internal. Silakan diyakini dan itu menjadi bagian dari doktrin. Kita tidak bisa mengganggu-gugat. Tetapi persoalannya ketika itu disuarakan ke hadapan publik secara umum, maka harus ada pertanggungjawaban ilmiah. Harus ada pertanggungjawaban secara akademik berdasarkan dokumen-dokumen yang valid. Baik itu teks yang sezaman, ataupun teks yang sifatnya teks pembanding eksternal. Dan saya kira itu konteksnya adalah kajian filologi. Syarat-syarat ya? Itu seperti syarat-syarat utama karena itu ya? Kalau Pak Edi bertanya kepada seorang filolog, siapapun mereka, bahkan kepada saya secara pribadi, saya akan berargumentasi dalam konteks kajian filologi. Dan itu mensyaratkan dua hal. Yang paling akurat itu adalah data yang sezaman dengan peristiwa. Itu wajib ya? Itu sesuatu yang sangat penting, karena ini kaitannya dengan aspek historis, aspek kesejarahan. Itu sangat-sangat diperlukan. Data yang sezaman dengan peristiwa itu sendiri, atau data yang sezaman dengan sang tokoh itu sendiri. Yang kedua, data pembanding atau data eksternal. Kedua hal ini memang itu ideal, sangat-sangat ideal dalam konteks kajian filologi. Ini bukan dalam konteks yang lain ya, karena Pak Edi bicara kepada saya sebagai seorang filolog. Jadi kalau misalnya ketika kita membahas tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ini tokoh fiktif atau tokoh sejarah? Saya ulangi lagi, apakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim sebagai nabi bagi kalangan Muslim itu tokoh historis atau tokoh fiktif? Itu tokoh legenda atau tokoh fakta?
Itu kan perlu ada jawaban yang berdasarkan kajian-kajian yang sifatnya itu akademik, dengan dokumen-dokumen yang tentu saja melintas batas bahasa, melintas batas agama, bahkan melintas batas kultur. Dan saya kira itu pasti akan dipertanyakan oleh pihak Muslim. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tokoh historis atau tokoh fiktif? Datanya apa untuk menjustifikasi itu atau memverifikasi itu? Yang kedua, apakah nasabnya nyambung sampai kepada Nabi Ismail? Nabi Ismail atau tokoh yang bernama Yishmael dalam tradisi Kristiani maupun tradisi Yahudi. Datanya apa? Kalau kita menjawab nama Ismail tercantum dalam Al-Quran, ya Internal. betul. Memang itu dokumen internal umat Islam, tapi tidak bisa dijadikan hujah untuk sebagai argumentasi yang sifatnya ilmiah untuk bicara kepada non-Muslim. Muslim. Ya. Tapi kalau internal Muslim, bisa jadi itu merupakan doktrin. Ya. Tapi tidak bisa dikatakan sebagai fakta, karena tidak ada dokumen pembanding. Nah, masalahnya yang kita bahas kemarin, itu data yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW ada. Data eksternalnya juga ada. Dan sekaligus ketika membahas mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah, yang menjadi heboh itu, ya. memang sepertinya pembuktiannya tidak sebanding dengan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena tidak sebanding, kemudian mencari pembanding yang lebih primitif, Lebih lama. lebih lama. Siapa itu? Nabi Adam. Musa. Kalau Nabi Adam Ya. tidak ada dokumen yang sezaman, maka apakah bisa dikatakan Nabi Adam itu adalah tokoh fiktif? Ya. Karena Ubaidillah juga tidak ada dokumen sezaman, maka ditarik ke arah yang lebih ekstrim, yakni kepada tokoh yang bernama Adam. Juga tidak ada pembandingnya. Tidak ada dokumen yang sezaman. Apakah berarti Adam itu fiktif? Kemudian menarik pada tokoh yang bernama Nuh misalnya. Nabi Nuh. Dokumen yang sezaman dengan Nabi Nuh ada tidak? Tidak ada kan? Berarti Nabi Nuh fiktif. Nabi Musa juga. Kemudian Nabi Ibrahim. Oh, ya. Tidak ada data yang sezaman dengan Nabi Ibrahim. Apakah berarti Nabi Ibrahim tokoh fiktif? Kemudian Nabi Musa. Adakah dokumen yang sezaman dengan Nabi Musa? Tidak ada. Berarti Nabi Musa fiktif. Karena apa? Untuk membenarkan tokoh yang bernama Ubaidillah, karena tidak ada dokumen yang sezaman. Ini orang Islam loh yang tanya. Ini orang Islam yo yang mempersoalkan itu. Tapi coba kita berpikir waras dan berpikir cerdas. Perhatikan. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, ya kan? Itu kan zamannya lebih primitif. Ya. Karena mereka ini hadir sebelum zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh itu. Sangat-sangat jauh. Sekitar 1000 tahun ya. Lebih dari 3.000 tahun, lebih dari 5.000 tahun, lebih dari 6.000 tahun. Ini tokoh-tokoh yang sangat primitif. Tokoh yang betul-betul era purba. Kalau saya sebut menggunakan istilah Tapi itu era purba. Kalau pakai istilah primitif nanti dipikir keren nanti kali. Ya karena memang pada masa yang lebih lama, ya kan? Jadi kalau dokumennya itu sangat susah untuk dicari, karena memang ini tidak mudah untuk mengakses data itu. Ya. Meskipun para ahli melakukan riset, tapi bukan sekarang yang harus saya sampaikan secara utuh. Saya hanya mengambil contoh saja. Apakah zaman Nabi Nuh, ya, zaman Nabi Nuh, ada nggak dokumen yang bisa kita akses? Sebetulnya ada. Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu. Nabi Nuh, dokumen yang sezaman itu berupa apa? Berupa kajian arkeologi. Kalau kajian arkeologi, kapalnya Nabi Nuh sudah ditemukan belum? Sudah. Ditemukan di mana? Di puncak Gunung Ararat atau yang dikenal dengan nama puncak Gunung Jodi di kawasan Turki. Ada bahtera besar di puncak gunung dan diliputi dengan es. Oh. Itu kajian arkeologi. Sebagian
lempengan, bukan lempengan, potongan-potongan kayunya itu diturunkan dan disimpan, diteliti oleh para ahli yang ada di Leningrad, di Rusia. Dan memang mereka berkata ini sezaman dengan kisah Nabi Nuh. Bisa jadi ini ada kaitan dengan tokoh yang bernama Nuh, sebagaimana dokumen agama-agama. Nah, apakah Nabi Nuh hanya diceritakan dalam dokumen Islam, yakni berupa Al-Quran? Ternyata tidak. Tetapi juga ada verifikasi dari dokumen Kristen. Kitab agama Kristen sendiri. Ada tokoh yang bernama Noah. Kalau dalam Quran disebut Nuh. Bahkan agama Yahudi juga mengenal tokoh yang bernama Noah dalam bahasa Ibrani. Peristiwanya sama, berkaitan dengan membuat bahtera besar. Mereka yang masuk ke bahtera besar, Nabi Nuh atau Noah, mereka akan selamat. Yang tidak masuk ke bahtera Nabi Nuh atau Noah, mereka akan tenggelam di samudra yang luas. Apakah hanya dokumen itu? Tidak. Ternyata dokumen agama Hindu, agama yang paling tua, juga bercerita soal ini. Tapi tidak menyebut Nuh, juga tidak menyebut Noah, menyebutnya Manu. Siapa itu Manu? Kalau kita tanya kepada saudara kita penganut agama Hindu, mereka akan berkata, Manu adalah tokoh suci yang diperintahkan Tuhan untuk masuk ke bahtera besar. Mereka yang masuk ke bahtera Manu, mereka akan selamat. Dan yang tidak masuk ke bahtera Manu, mereka akan tenggelam di samudra yang luas. Itu ditulis dalam kitab Srimad Bhagavatam Purana, dalam kitab agama Hindu. Dalam bahasa Sanskerta otomatis. Dan nama Manu itu muncul. Dan bahkan ayat Al-Quran ada kaitan dengan hal yang sama, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Manawad Dharma Sastra. Dan juga dalam kitab Srimad Bhagavatam Purana. Jadi ini merupakan dokumen-dokumen eksternal, dokumen-dokumen pembanding. Kalau arkeologi tadi itu membuktikan yang sezaman dengan peristiwa tokoh yang bernama Nuh atau Noah atau Manu itu sendiri. Ini era primitif, Pak Edi, tapi dokumennya begitu jelas. Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW yang baru muncul ribuan tahun kemudian, sudah agak modern itu ya. Yang muncul pada era kekaisaran Bizantium. Iya, sudah apa itu budaya tulis sudah ada. Budaya tulis sudah semakin lengkap, sangat begitu kompleks. Bahkan kalau kita lihat saja peta ya, peta ini peta yang ditulis oleh Claudius Ptolemaeus. Beliau lahir tahun 100 Masehi, meninggal tahun 170 Masehi. Ya, berarti itu abad keberapa? 100. Abad kedua Masehi. Islam waktu itu belum datang. Islam waktu itu yang dibawa melalui risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang tokoh yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir tahun 571 Masehi, abad ke-6. Meninggal tahun 632 Masehi, berarti abad ke-7 Masehi. Berarti ini dokumen peta kuno. Ini kalau saya sebut peta primitif ya, peta kuno. Ini abad bro, 100. Abad kedua Masehi. Berarti jaraknya kan berapa abad? 4. Ini abad kedua. 5. Nabi kita ini abad ke-7. 5 abad. 5 abad, 500 tahun jaraknya. Tapi coba cermati di sini. Di sini ada yang atas ini, tolong. Oke, sini ya. Di sini ada Latripa, ya. Latripa, Yatripa ini adalah nama kota Yathrib yang termaktub di peta Claudius Ptolemaeus abad kedua Masehi. Sementara nama Yathrib juga tercantum dalam Al-Quran yang diterima oleh Nabi, wahyu yang diterima itu abad ke-7 Masehi. Berarti ada nggak dokumen eksternalnya? Ini dokumen eksternalnya. Bahkan lebih senior dibanding dokumen Quran itu sendiri. Jaraknya 500 tahun, Pak Edi. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran, nama Yathrib dan nama Yatripa termaktub di
peta Claudius Ptolemaeus. Dan ini adalah peta kawasan semenanjung Arabia, tepatnya di kawasan Hijaz. Oke. Nah, kalau Pak Edi lihat ke atas ini ya, di Yathriba. Di atasnya ini ada nama tokoh, nama suku, yakni suku Malikhe. Siapa itu suku Malikhe? Dan kenapa suku Malikhe ini menempati kawasan yang dekat dengan kota yang disebut Yathrib atau Yathriba? Siapakah mereka? Ternyata Malikhe itu adalah bentuk bahasa Latin atau Yunani dari nama Arab yakni Bani Malik. Siapakah Malik itu? Ini ada hubungan nasab dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Malik itu ya. Karena Nabi kita dalam dokumen Islam, dalam Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham ataupun Tarikh At-Tabari menyebutkan Nabi kita ini urutan nasabnya ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy bin Malik. Jadi suku besar dari tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tercantum di peta Claudius Ptolemaeus di abad kedua Masehi. Itu keturunan Nabi Ismail ya. Ini keturunan Nabi Ismail. Ya. Lihat ke arah kanan, nih, ke arah kanan. Di sini ada nama suku, yakni suku Temi. Dalam bahasa Latin atau bahasa Yunani, ini merujuk pada nama Arab yakni Tamim. Siapakah itu suku Bani Tamim? Kemarin sudah saya jelaskan. Apa yang disebutkan oleh Santo Theophanes, ya kan? Santo Theophanes itu dijelaskan di buku yang saya bawa kemarin, tapi ada yang nyinyir Pak Edi. Ini kan dokumen baru. Betul, ini dokumen baru. Maksudnya dicetak baru. Betul. Tapi manuskripnya yang tersimpan itu dokumen lama. Sesuai dengan nama sang tokoh. Siapa tokohnya? Santo Theophanes. Yang lahir tahun 758 Masehi, meninggal tahun 817 Masehi. Sama dengan abad ketiga Hijri. Sebanding dengan Imam Muslim yang menulis kitab Sahih Muslim yang meninggal tahun 875 Masehi. Berarti ini sama dengan abad ke-9 alias abad ketiga Hijri. Sebanding. Apa yang dikatakan oleh Santo Theophanes? Jelas kemarin sudah saya jelaskan. Muncul salah satu tokoh besar yang dikenal dengan istilah suhrah wal istifadah kalau perdebatan nasab kemarin ya. Nama tokohnya adalah, salah satunya tokohnya disebut Asadum. Kemudian Teomimen maksudnya ya. Di sini katakan Mudarus gignit kurasum et kaison et Teomimen et Asadum et alios ignotos. Mudarus mudor. Ya. Ini adalah keturunan Ismail. Memperanakkan Quraisy, juga memperanakkan Bani Kaison, memperanakkan Bani Tamim atau Teomimen, et Asadum, dan juga Bani Asad, et alios ignotos, dan suku-suku lain yang belum dikenal. Di sini muncul nama suku Asadum, Asad, suku Temimen, ya, dan suku Kaison disebutkan, juga Kurasum. Ini juga muncul di peta ini Pak Edi. Temi. Nah, kemudian Asateni. Asateni ini suku Bani Asad. Kemudian juga suku Kasateni yang agak ke bawah, coba. Ah, di sini. Kasaniti. Ini Bani Qais di kawasan Hijaz. Jadi apa yang ditulis oleh Santo Theophanes yang hidup pada abad ke-6 tadi ya. 8 ke-9 Masehi alias abad ketiga Hijri, Hijri, ya. Ini abad kedua.
Jadi kalau abad kedua sampai abad ke-9 saja ada kesamaan informasi, berarti memang suku-suku yang ada kaitan dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW itu sudah suhrah wal istifadah. Pertanyaannya sekarang, kalau Ubaidillah bagaimana? Iya, iya. Dan itu bukan sekedar nama Ubaidillah, Imam Ubaidillah. Dalam dokumen-dokumen kaum Ba'alawi, Ubaidillah itu disebut Imam Ubaidillah. Imam, gelar imam itu gelar yang maha luar biasa. Bukan sekedar luar biasa, maha luar biasa. Supaya orang bisa paham, ini bukan tokoh sembarangan. Pasti ini sudah suhrah wal istifadah. Tapi, pertanyaannya, apakah betul ini sudah suhrah wal istifadah? Sejak zaman era beliau sampai zaman belakangan. Ternyata tidak muncul. Zero, nihil informasi. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sejak abad kedua sebelum dilahirkan sudah muncul ya. Nasabnya, nama tokoh-tokoh kunci sudah tercatat di sini. Ini abad dua padahal. Abad kedua. Lihat yang ada di peta ini, di peta. Sorry, bukan peta ya. Ini inskripsi. Nah, ini yang disebut sebagai inskripsi Riam. Coba ke atas Pak ini. Ini inskripsi Riam. Inskripsi Riam ini abad ke-7 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Sebelum Masehi malah. Sebelum Masehi, bukan Masehi. Sebelum Masehi. Tapi coba perhatikan di sini. Nama tokoh besar dari nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di sini. Apa itu? Di sini ada Bani Asad. Asad. Asad, ya. The land of Asad. Tanah, wilayah kediaman kaum Asad. Ada Ma'ad, tanah kediaman kaum Ma'ad. Siapa itu Ma'ad? Bani Ma'ad. Siapa itu Bani Asad? Bani Ma'ad ini ada kaitan dengan nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita urut? Dari Fikhr atau Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad. Setelah bin Ma'ad bin Adnan. Pertanyaannya begini, coba cari tuh tokoh Adnan. Dalam dokumen-dokumen di luar Islam tidak ada. Memang Adnan itu tidak begitu dikenal. Tapi yang dikenal adalah Ma'ad. Itulah sebabnya muncul dalam inskripsi abad ke-7 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Beginilah fakta yang tidak bisa diingkari. Ini dokumen para ahli, Pak Edi. Dokumen yang ahli yang dikerjakan oleh para arkeolog. Dan ini kaitannya dengan dokumen apa itu? Sezaman dengan tokoh-tokoh ini. Ini dulu awalnya ditulis dalam bahasa apa nih, Pak? Ini dalam bahasa Sabean. Apa itu bahasa Sabean? Bahasa Arab kuno yang ada di Yaman. Kemudian ditranslate ke bahasa Ini Indonesia. bahasa Arab kuno yang dituturkan di Yaman. Oh. Sebelum Islam, bahasanya disebut bahasa Sabean. Agak ke atas. Ini sudah dilatinkan, Pak Edi. Sudah dilatinkan supaya orang sudah paham. Ini dilatinkan, tulisan-tulisan kuno ini. Ini para ahli yang bisa membaca, yang disebut sebagai apa ya? Ini tertulis, Objek inskripsi. tertulis di batu-batu itu, Pak. Di batu-batu. Batu-batu ini masih ada sampai sekarang. Simpan, Mas Jan. Masih tersimpan. Dan letaknya bukan di Jawa, Pak Edi. Di Yaman. Oh, di Yaman. Jadi Yaman itu sebetulnya peradaban tinggi. Jadi Yaman itu peradaban tinggi. Karena apa? Kita ingat Ratu Syabah. Ratu Syabah dari mana? Dari Yaman. Suku Himyar dari mana? Dari Yaman. Dokumen-dokumen ini berupa inskripsi, ditulis di lempengan bebatuan begini. Dan para ahli sudah bisa mengidentifikasi. Ini nggak bisa dipalsu, Pak Edi. Iya. Kalau dipalsu, para arkeolog bisa mendeteksi ini palsu, ini asli. Bisa. Berarti tradisi tulis, apalagi di batu-batu, waktu itu jauh. Jauh. Di Yaman sebelum udah, Islam yang muncul di tangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kelahiran Yesus ini ya. Sebelum. Tapi nama-nama tokoh yang ada kaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlacak. Terlacak, ya. Terlacak. Itu keturunan dari Ismail soalnya. Keturunan dari Ismail. Ya. Ya.
Kemudian coba yang lain lagi. Yang doktrinnya Yagubi. Oke. Nah, sekarang. Kemarin ada yang protes begini. Mana itu nama Nabi Muhammad? Disebutkan nama Muhammad yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Dokumen eksternalnya itu, yang sezaman. Ada nggak? Saya jawab, memang nama Muhammad, ya, nama Muhammad yang sezaman dengan hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada yang menyebutkan, ada yang tidak menyebutkan. Ya, kalau yang tidak menyebutkan hanya gelarnya saja, ya, hanya gelarnya saja. Atau kemarin keturunan dari Ibu Sarah. Ya, keturunan dari Sayyidah Sarah yang dikenal dengan istilah Sarasen. Ya, itu dokumennya disebut Doktrina Yakobi. Ini tahunnya tahun 634 Masehi. Ya, ini sudah dilakukan validasi, verifikasi melalui karbon C14 atau radiokarbon dengan bahan kimia itu Pak Edi ya, untuk mendeteksi ini usia tahun berapa, usia tahun berapa. Itu sudah ada ahlinya yang meneliti itu. Sama seperti tes DNA. Ya, untuk mendeteksi itu bisa. Ini tahun 634 Masehi. Ini kalau dibandingkan dengan zamannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau wafat tahun berapa? 632 Masehi. Selisihnya berapa tahun? Hanya 2 tahun. Di dokumen ini manuskrip. Yang bahasa Inggrisnya jelas kan? Saya berikan tanda kuning. Dikatakan sang Nabi itu, disebutkan sang Nabi itu muncul dari tengah-tengah kaum Sarasen, muncul dari antara kaum keturunan Sarasen. Maksudnya berarti sang Nabi itu berasal nasabnya dari kalangan kaum keturunan Sarasen. Siapa itu kaum Sarasen? Sudah saya jelaskan kemarin. Kaum keturunan Ismail yang nasabnya disandarkan pada nama Sarah sebagai anak secara yuridis. Dan di sini teks Yunaninya jelas dikatakan Otiho propetes, dikatakan Otiho propetes. Kalau ada ho, ya ada ho propetes, itu kalau bahasa Inggrisnya sama dengan sang nabi itu. Atau the prophet, nabi yang itu. Berarti tokohnya jelas atau tidak? Jelas itu. Sangat jelas. Sama seperti Yesus disebut sebagai hologos. Logos yang itu. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan apa? En arche en hologos. Hologos. En hologos prostonteon kaiteos en hologos. Pakai hologos. Kata ganti. Kata ganti. Tapi siapa yang dimaksud? Yesus sendiri. Siapa yang dimaksud? Ho propetes. Sang nabi itu. Memang namanya nggak disebut. Tapi beliau itu berasal dari kalangan keturunan Sarasen. Ya. Dan sang nabi itu mendakwahkan dirinya sebagai orang yang diurapi sebagaimana Kristus. Ya. Makanya nanti pada dokumen yang ditulis oleh Sophronius disebutkan sebagai nabi. Bukan Sophronius, tapi disebutkan oleh Theophanes sebagai nabi palsu di sini, pseudoprofeta, nabi palsu. Tidak masalah disebutkan sebagai nabi palsu, tapi ada pengakuan bahwa yang disebut nabi palsu itu atau sang nabi itu tokoh historis. Tokohnya ada. Tokohnya ada, bukan tokoh fiktif. Nah, kalau dikaitkan dengan Ubaidillah, namanya nggak disebut dalam dokumen-dokumen primer. Gelarnya sebagai sang imam juga nggak disebut. Tidak ada cerita. Tidak ada cerita sama sekali. Bahkan hijrahnya ke Yaman pun juga tidak disebut dalam dokumen apapun. Tiba-tiba muncul di abad-abad belakangan. Nggak nyambung dengan dokumen-dokumen primer. Inilah yang saya maksud membandingkan analisis mengenai nasab dalam konteks kajian filologi itu harus sama metodenya. Nggak bisa pilih-pilih. Mau diterapkan kepada Adam, harus sama. Kepada Nuh, harus sama. Nabi Musa itu meskipun namanya nggak disebut, banyak, tetapi
berita mengenai bangsa Israel yang disebut sebagai orang Ibrani itu tercatat digunakan dengan huruf hieroglif di piramida. Artinya itu memang ada. Ya, sosoknya. Sosoknya itu ada, bukan tokoh fiktif. Jadi bukan berarti menghubungkan dengan Ubaidillah karena Ubaidillah itu tidak ada dokumen primernya, kemudian dihubung-hubungkan dengan Nabi Musa yang nggak ada dokumen primernya. Ini kan nggak nyambung sebetulnya. Coba kalau kita lihat dari konteks sejarah ya, Nabi Musa itu era primitif. Kalau dokumen tidak lengkap itu wajar. Nabi Muhammad itu era kekaisaran Bizantium. Dokumennya sangat lengkap. Budaya tulis sudah sangat luar biasa. Ya, Ubaidillah itu hidup di zaman primitif atau zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Zaman yang lebih modern sebetulnya. Karena hidup di era kekhalifahan Abbasiyah. Seharusnya dokumennya lebih lengkap. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Musa tidak nyambung sebetulnya. Masa dokumen Nabi Musa saja dokumennya luar biasa kan? Dibandingkan dengan Ubaidillah, dokumennya nggak ada. Apakah Ubaidillah itu lebih primitif lagi? Karena tidak ada kisah sama sekali. Karena tidak ada kisah sama sekali. Jadi cara membandingkan itu yang fair, bukan membandingkan karena alasan emosional, alasannya doktrin. Ya. Itu problem masyarakat kita, Pak Edi. Mau diajak untuk berpikir cerdas, itu yang muncul duluan, itu emosional dulu. Prasangka. Kalau Ubaidillah, memang datanya nggak ada primer. Sama dengan Nabi Adam, sama dengan Musa, sama dengan Ismail. Padahal orang Islam itu. Padahal orang Islam ini. Jadi gaya pertanyaan ini lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri. Berarti dia tidak meyakini adanya Nabi Musa, Nabi Adam, Ibu Hawa. Jadi kadang-kadang saya ini nggak habis pikir ya dengan orang-orang yang mau mengamati apa yang sedang kita bicarakan. Sebetulnya tahu dokumen zaman Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa. Zamannya Nabi Musa. Nabi Musa itu hidup di zaman era Fir'aun. Ada tokoh yang bernama Haman. Diceritakan dalam Al-Quran. Tokoh Haman itu ada nggak di dalam inskripsi yang disebut hieroglif tadi? Ada. Di piramida Mesir itu tertulis nama Haman. Apalagi di kitab orang Yahudi. Di kitabnya orang Yahudi. Malah lengkap. Malah lebih lengkap. Iya kan? Itu kan eksternal kitab Al-Quran itu. Iya. Jadi kalau dikaitkan bahwa Nabi Muhammad SAW, apakah nasabnya nyambung kepada Ismail? Jawabannya iya, nyambung. Apakah Ismail itu tokoh fiktif? Enggak, tokoh historis. Datang dari mana? Dari buku ini. Ini buku yang dikerjakan oleh seorang ahli arkeologi. Judulnya adalah ini, Ismail. Ya, judulnya Ismail. Ini buku mahal, Pak Edi. Ini susah ini. Ini kajian arkeologi, Pak Edi ya. Judulnya adalah Ismail Untersuchungen zur Geschichte Palästinas und Nordarabiens. Bahasa Belanda nih? Bukan, ini bahasa Jerman. Oh, Jerman. Jadi Ismail ini berkaitan dengan kesejarahan Palestina ya dan Arabia kawasan utara. Jadi inskripsi-inskripsinya itu ada ditemukan di kawasan Palestina dan di kawasan Arabia bagian utara. Jadi tokoh Ismail itu bukan tokoh fiktif, tokoh historis. Dan apa yang dikatakan oleh penulisnya ini namanya Profesor Ernst Axel Knauf. Jadi kalau ini menjadi rujukan para ahli inskripsi, luar biasa ini. Nama-nama tokoh, anak-anaknya Ismail disebutkan, nama-nama tokohnya. Misalnya, Nabata'a. Itu sama dengan Nabit atau Nebayot. Inskripsinya ada. Kemudian, apa yang dikatakan di sini? Saya berikan contoh saja ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pada pertengahan abad ke-5 dikatakan nih, Beherz ein Kedarse Gusam ben Sahar den ganzen Süden Palästinas und den nördlichen Hejaz. Maksudnya pada pertengahan abad ke-5 ada tokoh yang berkuasa
di kalangan kaum Kedar yang jabatannya disebut sebagai Syekh yang bernama Gusam bin Sahar. Dia memerintah dari kawasan Palestina bagian selatan hingga ke kawasan Hijaz bagian utara. Namanya disebut apa tuh? Disebutkan Gusam bin Sahar. Gusam. Dan ini ada inskripsinya. Gusam itu apa? Ya nama orang. Oh. Tapi apakah ini ada kaitannya dengan Ismail? Ya, karena dia salah satu keturunan dari Ismail dari kalangan Bani Kedar. Oh, Kedarnya ada. Kedar itu keturunan Ismail. Salah satu di antara keturunan Kedar bernama Gusam bin Sahar. Dan itu menjadi penguasa di kawasan Palestina bagian selatan, Sudan, Palestinas, Unden, Nordlichen, Hijaz. Dan di kawasan Hijaz bagian utara. Hijaz itu di mana? Kawasan Mekah, Medina, yaitu yang disebut sebagai kawasan Hijaz. Itu 12 anak Ismail itu ya, salah satunya itu ya. Yang disebut Kedar. Kedar. Ya. Ini inskripsi Pak Edi yang memberikan informasi bahwa abad kelima Masehi itu sudah dikenal suhrah wal istifadah. Sangat masyhur bahwa Kedar itu menjadi penguasa di kawasan itu. Dan keturunannya menjadi penguasa besar. Salah satunya adalah Gusam bin Sahar yang disapa sebagai Syekh. Sebagai Syekh. Dan apa yang dikatakan dalam penelitian Ernst Axel Knauf itu sejalan, sepadan dengan informasi yang tertulis dalam dokumen Gereja Ortodok Koptik. Yang kemarin kita bahas. Yang kemarin kita bahas. Apa yang dikatakan dalam dokumen Ortodok Koptik ini? Ini kan Al-Mausu'ah Al-Kanisiyah di Tafsir Al-Ahadil Qadim Syarah Likulli Ayah. Coba perhatikan di sini. Ini kan ensiklopedia gerejawi tafsir kitab Perjanjian Lama yang merupakan penjelasan komentari ayat demi ayat. Dan itu ini dokumen kuno Pak Edi. Karena dikompilasi dari data-data yang berasal dari dokumen mana? Kanisah Mar Markus Al-Qibtiyah Al-Urthudikisiyah. Jadi ini gereja Mar Markus. Namanya saja Mar Markus. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berarti Kristen kan? Al-Qibtiyah Al-Urthudikisiyah di Mesir Al-Jadidah di negeri Mesir. Ini gereja Ortodok Koptik. Gereja Ortodok Koptik itu muncul sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Dan menyebar di Timur Tengah. Di Timur Tengah, ini abad pertama. Abad pertama Masehi. Dan ini ada tokohnya yang bernama siapa? Al-Baba Tuwadros Atsani. Kalau bahasa Latinnya Theodorus. Theodorus diarabkan menjadi Tuwadros. Al-Baba Tuwadros Atsani. Apa yang dikatakan di sini? Jelas, sangat-sangat jelas. Siapakah itu Kedar? Seperti yang ditulis oleh Axel Knauf dari inskripsi yang dibahas. Di sini dikatakan salah satu nama di antara anak-anak Ismail, iya kan? Wahadihi mawalid Ismail ibn Ibrahim alladhi waladathu Hajar al-Misriyah jariyah Sarah li Ibrahim. Jadi ringkasnya itu, ini anak-anak Nabi Ismail, anak-anaknya Ismail yang dilahirkan oleh Hajar bagi Ibrahim, ya. Ini jariyahnya Sarah. Wahadi asma'u bani Ismail bi asma'ihim. Inilah anak-anak Ismail sesuai dengan nama-nama mereka. Di sini dikatakan Nebayot, Bikr Ismail, anak tertua Ismail namanya Nebayot. Di dalam penelitian inskripsi Axel Knauf, Profesor Axel Knauf, ada inskripsi Assyria disebutkan nama Nabatua. Sama dengan nama Nebayot. Kemudian disebutkan wa Kedar. Nah, di sini juga nama Kedar. Wa Atbiel, wa Mibsam, wa Misma, wa Duma, wa Masa, wa Hadar, wa Tema, wa Yetur, wa Nafis, wa Kedma. Di inskripsi Assyria yang diteliti oleh Axel Knauf tidak muncul nama Nafis, tapi saya agak lupa namanya di sini. Nafasaiyah. Jadi Nafis, ya. Dan ketika menjelaskan nama Kedar di sini, wa aidon Kedar, dan juga mengenai Kedar disebutkan siapa itu Kedar?
wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Dari Kedar ini nanti muncul kabilah suku Quraisy. Dokumen ini menegaskan Quraisy sudah dijelaskan sebelum zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dokumen pembanding itu perlu, dokumen eksternal itu perlu, dokumen sezaman itu perlu. Ini untuk menjawab keraguan Nabi Muhammad tidak nyambung ke Ismail ya. Iya. Dokumennya banyak sekali. Dokumennya banyak sekali. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nasabnya tidak nyambung kepada Ismail, berarti orang yang berkata demikian itu kurang literasi, kurang piknik. Ya. Bahkan ada yang komen gini, Pak Ali. Pokoknya kalau kita baca hadis Al-Quran udah cukup. Iya, karena apa? Kalau hanya Quran dan hadis itu tidak salah. Tidak salah. Artinya apa? Silakan itu diimani. Silakan itu apa dia? Istilahnya dijadikan sebagai bahan untuk beriman. Iya. Tidak ada masalah. Tapi itu cukup menjadi bagian doktrin internal. Tidak bisa untuk berkata, berdialog, berdakwah kepada non-muslim. Kenapa? Harus bisa menunjukkan dokumen-dokumen eksternal ini. Kalau cuma diceramai aja internal ya mungkin orang-orang non-muslim ya itu kan kamu. Iya, itulah sebabnya. Kalau kita ini mau berpikir cerdas, sekali lagi, kalau kita mau berpikir waras, menjelaskan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup menggunakan Quran dan hadis. Kalau menggunakan Quran dan hadis, bicara kepada internal Muslim sudah selesai doktrin. Nggak perlu berdakwah kepada non-muslim. Apalagi memaksa orang Muslim dengan cara menakut-nakuti. Kalau kamu nggak beriman, masuk neraka. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu tidak mengikuti Quran dan hadis, maka imanmu sia-sia. Tidak perlu menakut-nakuti begitu. Kenapa? Yang ngomong begitu tidak menguasai dokumen-dokumen eksternal seperti yang saya jelaskan. Apalagi sekarang ini serangan kepada kaum muslim ini luar biasa. Luar biasa. Tapi mereka sekarang udah tidak di Indonesia, tetapi di luar negeri. Iya. Itu di belakang pasukannya Kristen Prince, ada si kemarin muncul lagi Dewi Bulan, kemudian Sang Penggugat. Itu mereka memakai hadis-hadis menyerang Al-Quran sedemikian dahsyatnya, dan herannya tidak banyak muslim yang bisa menjawab. Ya itulah kenapa sebagian saudara-saudara kita yang muslim itu sudah merasa berada di ruang zona nyaman. Nyaman ya. Ruang atau zona nyaman. Sehingga nggak perlu lagi bicara mengenai dokumen-dokumen seperti ini. Apa sih tujuannya? Nggak penting. Justru yang mencerdaskan umat adalah kajian seperti ini. Dokumen eksternal itu harus dibahas. Karena Islam itu bukan hanya untuk umat Islam sendiri, tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk semua umat. Kalau untuk semua, wajib bagi siapapun yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempertanggungjawabkan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dokumen yang sezaman dan dokumen internal ataupun eksternal. Padahal kita sering menuduh mereka, biasanya kalau dalam perdebatan lintas agama, orang Islam kan sering menuduh orang-orang non-Islam ini, kamu hanya imani saja. Giliran kita membahas seperti ini, orang Islam sendiri yang malah protes. Cukup imani saja. Herannya di sini, Pak. Yang protes ini malah bukan orang non-Muslim, ini orang Islam sendiri nih, malah bertanya, oh berarti Nabi Adam fiktif. Berarti Nabi Musa fiktif. Wah, berarti mereka imannya masih kurang jelas. Iya, karena apa? Mereka itu iman karena keturunan. Gitu ya. Jadi karena mereka ini kan turis ya, turunan Islam. Jadi kalau turunan Islam berada di zona nyaman. Jadi merasa benar. Padahal kalau nanti dikaji seperti ini, mereka pasti akan kebingungan. Ya, yang mengkaji bukan kita, tapi orang dari non-muslim. Non-muslim akan menyerang Islam, akan mengkaji kayak begini. Mereka tahu. Kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa menjawabnya. Itu sering itu kemarin. Jadi mereka kalau ada sanggahan seperti itu, mereka pasti berkata, jangan dengar itu orang kafir. Nah, seperti itu. Jangan dengar itu orang kafir. Jangan dengar itu ajaran sesat. Kita cukup dengan ini, beriman dan
Tidak perlu menengok yang lain. Ini doktrin namanya. Ini doktrin. Doktrin kepada umat Islam itu tidak akan mencerdaskan umat Islam sendiri. Ya. Karena apa? Umat Islam itu lahir dalam konteks zaman peradaban yang cerdas. Ya. Bukan cuma doktrin. Bukan doktrin. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi, ya, anehnya tidak ada seorang pun yang meragukan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya tokoh ini Karena nyata. tokoh ini tokoh nyata, bukan tokoh fiktif, Bukan hanya dongeng. bukan dongeng. Meskipun nanti pada akhirnya bangsa Arab dan bangsa non-Arab ada yang mengakui dia sebagai nabi, ada yang mengingkari dia sebagai Iya. nabi. Tapi Tapi sosok- di antara mereka semua sepakat Sosoknya nasabnya jelas bahwa beliau keturunan Ismail. Dan sosoknya ada. Teksnya jelaskan di sini. Dikatakan apa? Metaton Sarakenon yang berasal dari keturunan Syara. Nasabnya nyambung kepada Sarah. Tapi lagi-lagi ada orang yang tidak jujur. Sarakenon ini katanya ini ya, salah satu di antara orientalis mengatakan Sarakenon itu bukan bermakna keturunan Sarah. Nasabnya disandarkan kepada anak yuridisnya Sarah. Ishak. Nah, anak yuridisnya Sarah itu kan Ismail. Oh, Ya kan? maksudnya gitu. Anak biologisnya Anak biologisnya. Hagar disebut Iya. Hagarenon. Hagarenos. Kemudian disebut Sarakenon atau Sarasen karena nasabnya disambungkan kepada Sarah sebagai Iya, anak itu. yuridis secara hukum. Iya. Ini hukum Hammurabi melegalkan itu. Memang hukum Hammurabi sezaman dengan Nabi Ibrahim. Iya. Nah, ada yang memplesetkan. Saya gunakan istilah memplesetkan. Bahwa kata Sarakenon itu berasal dari kata Sarokun. Sarokun. Dari bahasa Arab yang diyunanikan. Bukan dari bahasa Yunani, tapi dari bahasa Arab yang diyunanikan. Diyunanikan. Kalau Sarokun itu artinya perampok. Jadi maksudnya di sini ya, memang disebutkan seorang nabi dari antara keturunan kaum perampok di situ. Karena Sarokun itu perampok. Ini berarti mencoba untuk menghindar dari dokumen yang asli untuk supaya semakin kabur maknanya. Iya. Padahal bukan dari kata sarokun, saraken itu. Sebab kalau dari kata sarokun, kata sarakenon itu bisa dipecah menjadi dua kata. Dari kata Sarah dan Keni, Keni. atau Kenon, atau Kenos. Hagarenon juga sama dari kata Hagar plus Kenos. Bisa dipecah, berarti memang bukan berasal dari bahasa Arab, tapi asli bahasa Yunani. Yunani. Coba bayangkan, kalau kita nggak ngerti bahasa Yunani, Wah, iya nggak bisa jawab ini. ketika ada orang berkata sarokenon, itu dari kata sarokun. Perampok. Mirip bahasanya. Perampok. Perampok. Jadi bukan menunjuk pada keturunan Ismail, tapi keturunan kaum perampok. Siapa mereka? Nggak jelas. Tambah Ini kan rusak. sebetulnya butuh kecerdasan untuk mengolah data. Harus ngerti bahasa Yunani, harus ngerti bahasa Arab, supaya ketika ada orang berkata untuk memanipulasi data, kita bisa jawab. Berat nggak kajian seperti ini? Wah, berat. Berat. Tetapi ketika kita mengkaji seperti ini, iman kita itu kokoh, kuat. Mantap. Kenapa? Berdasarkan data yang valid. Data eksternal ada, data sezaman ada. Ya. Bukan sekedar doktrin, pokoknya kamu percaya, dijamin sorga. Nggak mencerdaskan umat. Iya, soalnya Ya, sama seperti kalau ada orang, itu Ubaidillah itu tokoh fiktif. Ya kan? Iya. Tidak ada seperti dokumennya. itu. Terus bagaimana cara menjawabnya? Ah, Apakah itu- cukup berkata, itu orang- jangan dengarkan itu orang sesat, hanya begitu? Dia nggak cinta Habib ini. Kamu nggak cinta Habib, kamu nggak cinta keturunan Nabi, Keturunan Nabi. ya kan? Kena kualat. Kena Tapi- kualat, nanti kamu masuk neraka. Nggak bisa ditakut-takut begitu, ditakut-takuti begitu. Harus menjawabnya berdasarkan dokumen. Ya. Kita di sini bukan anti keturunan Nabi, bukan ya. Kita kajian di sini bukan anti seperti itu. Iya, betul. Bahkan Kita ini mencoba untuk apa? Mengajak semua netizen, mengajak semua orang untuk berpikir berdasarkan dokumen. Iya. Bukan menakut-nakuti netizen.
dengan doktrin-doktrin halu, dengan doktrin-doktrin yang tidak mencerdaskan, Bukan fanatik buta. kemudian menutup diri, Ya. tapi ketika itu diungkapkan, ketakutan sendiri. Kalau ada orang berkata kepada saya Nabi Muhammad bukan nabi, itu tokoh fiktif, saya bisa menjawab dengan dokumen-dokumen ini. Banyak. Tapi yang tidak punya dokumen semacam ini paling akhirnya menutup juga. Itulah sebabnya perlu belajar. Baik bicara mengenai nasabnya Nabi Muhammad SAW, juga nasabnya Ubaidillah begitu sama. Dokumen kalangan Ba'alawi harus dibaca, dokumen di luar Ba'alawi, kaum Ba'alawi harus ada. Kalau tidak ada, cukup diimani, selesai. Ya. Nggak perlu nakut-nakuti orang. Nggak perlu mendoktrin orang. Mungkin Pak Ali mungkin ada tambahan Pak Ali. Ya, sebagai kesimpulan yang perlu dipahami oleh para netizen atau siapapun ya, baik muslim maupun non-muslim, bahwa membicarakan mengenai nasab seseorang itu bagian dari tradisi ilmiah. Bukan sekedar doktrin. Bukan sekedar pokoknya percaya. Itu ada metode yang dipakai dan itu sama diberlakukan kepada semua tokoh ya. tokoh. Baik kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, atau di antara tokoh dari keturunan Nabi SAW sendiri. Apakah itu Ubaidillah, Imam Ubaidillah, atau barangkali yang diklaim oleh orang Syiah sendiri, yakni Imam Muhammad Al-Mahdi. Oh gitu. Nah, apakah itu tokoh fiktif atau tidak? Harus menghadirkan dokumen Iya. yang sezaman dan dokumen eksternal. Silakan itu dikaji bersama. Ya. Mau yang Syiah maupun yang Sunni, silakan mengkaji bersama. Jadi tidak asal tuduh ya. Tidak asal tuduh. Harus ada dokumennya. Jadi pada para pemirsa sekalian, sekali lagi kita beritahu bahwa kita membahas soal ini bukan karena kita anti ya. Kita tidak juga memandang si A, si B, atau kita pro kanan, pro kiri ya. Kita di sini khusus membahas soal ilmu dan dokumen soal ilmu nasab. Ada yang menuduh kita itu kan bukan orang nasab. Ngapain bahas nasab lo? Nasab dan ilmu filologi itu hanya Pisau yang dipakai sama. sama sebetulnya. Kalau istilah nasab itu kan biasa dipakai di kalangan pesantren ya, kalangan habaib dan sebagainya. Kalau kita kan kajian Kalau filologi. di filologi itu kajiannya istilahnya lebih modern dan biasanya itu diperlakukan di semua segi ya. Baik itu tokoh atau tempat atau bahasa itu diselidiki, bisa dirunut. Itu istilahnya filologinya di situ. Jadi Pak Ali di sini adalah pakar filologi. Beliau sangat memang bidangnya gitu loh. Dan saya memang bukan ahli nasab sebagaimana yang diklaim oleh mereka-mereka yang tidak mau kajian filologi. Kalau nggak mau kajian filologi ya sudah, nggak perlu menjelek-jelekkan kajian filologi. Yeah. Tapi kalau bicara mengenai nasab Nabi Muhammad berdasarkan kajian filologi sangat valid dan terverifikasi. Sebetulnya istilah filologi dan istilah nasab itu sebetulnya sejalan itu. Sejalan, bukan saling menafikan. Bukan saling menafikan, bahkan itu ada ilmunya. Masing-masing ada ilmunya. Baik itu nasab itu mungkin dalam bahasa Arab itu ya. Kalau filologi bahasa apa, Latin itu. Dan sekarang sudah ada dirosah filologi ya. Oh, Sudah ada istilah, sudah dibakukan dalam bahasa Arab. Dirosah filologi ya. Itu Studi filologi. Studinya malah lebih luas lagi ya. Dan itu sudah menjadi istilah bahasa Arab sekarang. Oh, gitu ya. Mungkin para netizen Belum nggak tahu. tahu ilmu itu. Padahal di Mesir, waktu saya di Maroko, saya beli buku judulnya Dirosah Filologi ya. Soalnya kan seperti kalau kita memasak sebuah makanan, mungkin filologi itu pisaunya. Pisaunya. Kalau hanya orang merunut, oh ini kambing jadi sate, itu mungkin nasabnya aja lah. Kalau mau diiris dalamnya kayak apa, ini butuh pisau, namanya ilmunya filologi. Jadi di luar itu aneh memang, orang itu nggak ngerti, tapi sok ngerti gitu. Ya. Saya waktu itu Tidak juga tahu tapi sok tahu. sok tahu. Saya kapan hari juga di WA seperti itu. Pak Ali ngapain filologi bahas nasab lo? Tak tanya balik. Lo sampai ngerti nggak sih filologi itu apa?
Nggak tahu dia jawabnya mau ngalor ngidul. Loh, kok nggak tahu filologi loh? Kok ngata-ngatai Pak Ali kok ngapain bahas nasab? Antara filologi dan nasab itu ya sebidang sama. Ya mereka jurusannya. menganggap saya belajar dari tukang tempel ban. Ya enggak apa-apa, itu kan menunjukkan bahwa bahasa dia itu bahasa orang preman kan, Ya, bukan kampung. sebagai bahasa seorang ustadz atau seorang kiai. Kita bisa tahu. Kelasnya saya terendah itu. Berarti mungkin dia sendiri yang tempel ban mungkin. Saya tidak mengatakan Ya, begitu ya. kita tidak menjudge tempel ban ya. Orang tempel ban juga pinter-pinter juga banyak. Saya dituduh sebagai orang yang belajar kepada tukang tempel ban, saya juga nggak marah. Iya, biarin aja. Ya beginilah kualitas orang yang belajar kepada tukang tempel ban. Kalau bisa memberikan hujah yang lebih kuat Lebih dari hebat. ini, saya akan taslim kepada dia. Kalau tidak bisa, nggak mungkin saya mau taslim kepadanya. Iya. Kualitas tempel ban aja kayak gini ya. Ya memang ini kualitas tempel ban. Mohon maaf ini para tukang tempel ban, bukan berarti kita menghina Anda ya. Soalnya ada yang menuduh Ustadz Ali ini sekolahnya pada orang tempel ban gitu loh. Ini ada yang komen kayak gitu. Anda tahulah itu siapa. Kita nggak usah tunjuk nama. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, cukup mungkin ya pembahasan kita kali ini. Sebetulnya terima kasih Pak Ali. Sama-sama. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Ba'alawi kalau tidak dilawan, semakin kemaki semakin meleleh. Salah satu contoh yaitu di pondoknya Habib Novel itu ternyata ada muhibbin datang ke tempat saya, laporan bahwa setiap bulan itu terus dikejar harus setor. Bukan beli tanah bukan. Jadi harus membayar. Saya masih punya hutang 800 juta untuk tanah sana masih belum terbayar. Jangan kurang ajar. Ini benar-benar bangsa Indonesia itu dimiskinkan oleh para habib. Jadi itu sudah termasuk teori nasional. Jadi bagaimana muhibbin itu miskin semua. Tolong ya, jangan dimasukkan. Terus juragan pitik Banten. Saya tahu persis tenaganya yang disuruh nyari uang karena diserai oleh Habib Putri pada saat kamu harus cari uang 1 miliar. Sehingga benar-benar sopirnya Bapak lari ke Surabaya, ke Jakarta, nagih itu karena target itu harus tercukupi sampai 1 miliar untuk muktamar apa itu jangan. Nah ini kan berarti kurang ajarnya luar biasa. 1 miliar harus wujud untuk memenuhi target sampai sopir leo karo buruwe rabi bayar karo buruwe pamite aja mak karo kabeh duit kuat ke kabeh itu sopir yang bicara sopir ayam ke Surabaya nyopiri itu benar-benar saya itu merasa benci sekali dengan perilaku mereka, apalagi pemalsu kuburan tadi. Ini kenapa orang-orang kita diam saja nggak memasukkan ke ranah hukum? Ini mestinya kan harus sudah masuk ranah hukum. Karena apa? Yang bisa dimasuk ranah hukum ya pemalsuan kuburan itu. Pemalsu kuburan itu kan sudah melanggar hukum. Kenapa orang-orang kita diam saja? Apakah tidak bisa dimasukkan ke ranah hukum? Apakah takut? Ini kan kita itu hanya melihat begitu. Dan kenapa kita mestinya kan harus depel?
PWI ini mari kita dempel ke Gus Mos dan Kiai Mustafa Bisri, dempel ke Pak Marzuki Mustamar. Karena apa? Ada sinyal-sinyal kalau PBN itu diam terus, ini benar-benar fitnah. Dan bahkan Mbah Miftahul Ahyar mengatakan saya difitnah, padahal dia yang fitnah. Jadi repot ya. Jadi bagaimana tidak ada tabayun, dan mestinya nanti Gus Mos, Pak Marzuki dan sebagainya itu tokoh-tokoh kita itu tabayun dengan PBNU. Ayo PBNU 3 bagaimana ini anak-anak ini akan perang. Jangan dibiarkan, kan sampai terjadi konflik horizontal kan, yang hancur itu NU semua. Muhibbin NU, kita NU. Wali Songo NU. Kasihan yang orang-orang yang alim nanti kalau jadi korban. Karena sasarannya mesti tokoh-tokoh kiai-kiai yang diancam. Dan kita minta PWI ini ada yaitu suatu gerakan bagaimana pesantren-pesantren itu jangan ngundang habaib, manas-manasi PWI, manas-manasi. Coba kalau kita lihat di tempatnya Pak Kiai Adnan, padahal ikut tempatnya Pak Kiai Nawawi, tapi ngundangnya Habib Rifki. Ada spanduk tadi saya lewat itu, ya Allah, Kiai Adnan jejer karo Habib Rifki di foto Senen Kliwon. Nah ini namanya apa? Berarti muhibbin atau pengasuh pondok itu takut ke Habib, apa itu sedikit umatnya yang datang. Kalau ada Habibnya kan banyak orang bawa bendera datang, goyang bendera, ya Nabi salam alaika. Nah ini kalau semacam itu PWI diam saja, maka saya mohon ada silaturahmi ke pesantren-pesantren untuk dimohon tidak mengundang Habib. Kira-kira berani nggak ini PWI? Jadi kalau yang sudah itu, nanti yang belum terasa dialah, tapi sesudah itu kita sowan. Jangan sebelumnya, kalau sebelumnya kan berarti tabrakan, pasti akan terjadi konflik ada suatu perpecahan. Kalau sudah saja disuan jengben meleh ampun ngundang Habib. Tempatnya Gus Karim ngundang Habib. Tempatnya Mas Hamid ngundang Habib. Saya diajak bojo saya, anak saya mbok tindak tenggene anu Mas Hamid Prasudi. Karena ngundang Habib. Dan Habib itu hebat, kalau dengan kiai malah edit. Tapi dengan kita orang-orang kan jalur deh, kan bingung loh ya. Mas Habib itu dapat uang dari Robito Alamiah 200 juta, lagi digontor lagi untuk pondoknya. Tapi yang jadi korban muhibbinnya. Tapi yang jadi korban muhibbinnya. Inilah yang kita sangat prihatin, bahwa ini adalah sifatnya adalah nasional, dimanapun begitu. Sehingga banyak para muhibbin itu yang penting iso nai Habib senajan bojo anake ora digagas. Itu banyak semacam itu. Maka bagaimana kita menyelamatkan apa itu bangsa Indonesia dari kekerasan dan kekejaman para habaib itu. Kemudian saya kebetulan apa itu ngaji di Magelang. Kebetulan yang baca sholawatnya itu adalah Habib apa itu Al-Idrus. Nah itu ya ini saya itu kemarin ke tempatnya Haji siapa itu, Haji siapa, saya lupa namanya. Mobilnya banyak sekali. Pak Haji, saya mobilnya minta satu. Langsung konturnya itu kayak berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya kalau kita melihat itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai
pakai semacam kirim. Saya jagongan dengan Gus Abdullah Saad. Abdullah Saad itu wiridannya Habib Lutfi itu benar-benar mulai dari jam 12 sampai subuh wirid. Ini mengharapkan saya ingin uang 1 miliar. Begitu Pak Abdullah Saad di kamarnya Habib Lutfi itu satu kamar dengan Habib Lutfi, tasbih itu langsung sak tembok itu langsung uncal gitu. Sing noto ngelusi 10 lebih beke siji Pak Abdullah Saad. Begitu sahabat sholat subuh, ada orang memberi uang, datang mobil kemudian bawa uang 1 miliar. Jadi ini apakah hurillah, apakah itu sudah dituju ila ruhinya itu? Yang namanya sekarang kan model-model mahabbah kan banyak sekali. Jadi kita khawatir kalau seperti apa itu Pak Bambang sekarang jadi bangkrut, jadi habis uangnya, jadi bangkrut, dan juragan PT-nya sudah toko-tokonya tutup semua. Itu ya gara-gara gitu. Oleh karena itu kita sebenarnya ingin menyelamatkan bangsa kita. PWI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibbin itu jangan sampai terkuras pada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja, tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi, ya, diirit dulu, nanti mobil itu yang diincar yang mana, yaitu diminta. Itu sudah gaya lama. Akses menikah nuwun sewu, supaya kita ini benar-benar apa itu ada kerja real. Bagaimana kita melangkah itu untuk pendekatan, misalnya ya PWI tingkat provinsi, sowan yang ini Jawa Tengah ya nanti Jawa Timur tak masuki. Jadi nanti kalau di dalam YouTube itu sudah ada detik-detik apa itu kalau PBNU diam saja itu apakah terjadi muktamar luar biasa kan gitu. Tapi kita itu tidak menginginkan semacam itu, tapi kita ingin sebagai ayah kita itu benar-benar peduli pada anaknya, sehingga masalah apa itu basul masalah nasab ini bisa benar-benar terwujud, sehingga kita nanti bisa duduk bersama, Ba'ala dikumpulkan perwakilan sini dari Wali Songo kumpulkan, dari Laskar kumpulkan perwakilan semuanya, ada tawar menawar. Sekarang satu misalnya PWI harus menjaga jangan sampai ada gerakan yang sifatnya apa itu fisik, kemudian apa itu, tapi yang mediatornya PB. Nanti Ba'alali ojo kurang ajar, anak buahku kudu jadi Taufik Laskar Taufik Asbab itu benar-benar biar tahu bahwa apa itu kejahatan-kejahatan para habaib itu semacam itu harus dihentikan, sehingga kita itu nggak repot. Sebab kumpul semacam ini se-Indonesia semuanya gerak. Ini kan membuat repot kita gara-gara kelakuannya habaib yang kurang ajar. Dan itu anehnya sekali, para muhibbin kok ya manduk-manduk. Enek wong mikrot sedik sewengi ping 70 kok ya manduk-manduk. Saking greget itu ya wong iki. Apa kena apa? Masyaallah, bagus menika nyuwun sewu. Apakah harus terjadi muktamar luar biasa? Apakah terjadi gontongan? Apakah terjadi yaitu musyawarah dengan tawar menara mufakat? Ini menjadi pemikiran kita bersama, terutama tokoh-tokoh, bagaimana PBNU itu benar-benar bisa menjadi mediator. Kalau nggak bisa ya ayo kiai-kiai sepuh kumpul. Kalau PBNU nggak mau ya kita minta para tokoh-tokoh
nasional itu untuk mengumpulkan, Ba'alwi kumpulkan, jadi keluarga besar Wali Songo kumpulkan untuk saling tawar-menawar bahwa kamu itu benar-benar bukan dzurriyyah Rasul, harus hak. Jangan ngotot merasa dzurriyyah Nabi. Bagaimanapun kalau kamu mengaku dzurriyyah Nabi tapi tingkahmu semangatmu harus hak. Jangan ngotot merasa dzurriyyah Nabi. Bagaimanapun kalau kamu mengaku dzurriyyah Nabi tapi tingkahmu semangatmu itu berarti batal total. Akhlaknya Nabi tidak begitu. Akhlak Nabi tetap innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi nurul haq walau kana muram itu selalu kita sampaikan. Jadi ini tugas PWI, saya mohon bagaimana pesantren-pesantren itu jangan mengundang habaib. Ini kita berharap kalau mau nek gelem, nek orang kita juga menjauh, tak jaga jarak. Inilah yang harus kita perhatikan. Saya dibayar di Boyolali untuk ngaji, tapi masih ada apa itu Habib Al-Idris di sana, saya ya suruh cari mubalek yang lain. Saya tetap nggak mau. Wah, gimana Pak? Sudah itu pokoknya kalau ada itu, saya sudah baca omong. Baca omong di mana ada Habib, saya nggak mau ngaji. Karangannya juga begitu. Saya diundang, tetap saya menolak. Tujuan saya apa? Bagaimana mereka itu sadar bahwa kita itu ngaji itu ya dengan kiai, dengan ilmu, orang sholawatan tok. Terus pilih mekaten dengan ulamatur, monggo Gus Fakih CS ini bagaimana untuk mendekati ulama-ulama besar, termasuk Pak Kiai Marzuki Mustamar, Gus Mus, kemudian yang lainnya, monggo pakai kumpul bersama. Kalau bisa kita benar-benar yaitu ora sah bahas nasab ning nek ora gelem-gelem tenan. Habib ora gelem tenan, wong yo ora mudeng tenan. Karo nasab iki karo Gus Imat wis ora ning sing wani. Secara melawan, secara ilmiah nggak ada yang berani melawan. Sampai sekarang ditunggu nggak ada yang muncul. Ini menunjukkan bahwa apa itu mereka tidak punya ilmu. Apalagi mengeluarkan kitab sezaman abad keempat, ternyata kitab itu palsu tuh. Kalau maca ora diwaca berditoke di fotokopi tok. Kan tidak berilmu namanya. Jadi menika saestu kula suwun, satu adalah bagaimana pendekatan dengan para ulama sepuh. Yang kedua bagaimana tugas PWI yang kedua adalah bagaimana yaitu sowan pondok-pondok dimohon untuk tidak mengundang habaib agar tidak manas-manasi PWI. Atau semenika menurut saya, kalau pesantren sudah tidak mengundang para habaib, nanti yang insya Allah habaib akan terasa, benar-benar terasa. Ini saya mohon semacam itu, benar-benar PWI itu mendatangi atas nama resmi PWI. Kalau saya sendiri marah-marah di tempat Pak Sawe, bocah-bocah kok yang ngundang kaya Habib, kok yang ngundang kiai, utawa ngaji dhewe sampai pondok pirang-pirang. Lah mengko sing rawuh sithik Pak. Buntek kodane ngoten sing rawuh sithik. Ayo gregetnya lho bocahe dhewe. Terus menika sing dadi ganjalan iki semelang sing teko sithik. Dan malam ini katanya Habib Riki juga di Al-Aqsa. Nah ini juga orang-orang kita masih di Al-Aqsa, masih memimpinnya juga masih ada. Atas menika nuwun sewu untuk bila makaten, kita tidak ingin perang, tidak ingin yaitu untuk gontok-gontokan di antara sesama bangsa Indonesia, tapi bagaimana kita bisa bermediasi bersama, bicara bersama, ini benar-benar terwujud. Kita menyayangkan Gus Imat siap, habaib nggak mau datang. Lah mau apa? Kalau semacam itu dibiarkan terus ya terus ini terjadi ini saling kita saling
menyalahkan sana, sana menyalahkan sini. Kalau kita baca YouTube secara tuntas itu udah masalah kesel, sing maca kesel, merungokke nggih kesel, nggih napa nggih? Hanya saling menghantam. Ini yang disebut fitnah. Jadi saya usul di tempatnya Pak Nawawi itu benar-benar terwujud fitnah itu kemana-mana. Siapa dosa yang paling menanggung dosanya? Ya PBNU. Tetap kita tetap mengejar pada PBNU. Meskipun saya itu dikatakan oleh Gus Lukman semacam itu, saya ya Allah, semoga kalau di ngapura Gusti Allah. Saya sebenarnya itu benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar demi bangsa dan negara. Tapi penilaian orang bermacam-macam. Sampai Mas BI ini, Mas Wihaja itu, kalau ada mobil berhenti di tempat saya itu ada pengawasan. Memang ada yang negatif ada. Sampai anak saya ketakutan ada. Jadi anak saya bawa mobil, padahal putri. Padahal direm nang ngarepe arep mandek arep nabrak. Direm nang nabrak. Itu yang menakutkan ya. Pikirnya sayang, padahal itu anak-anak. Sehingga sampai mana? Terus dia punya akal masuk kampung. Masuk kampung, keluar kampung sudah ada lagi. Pojat lagi dilanggar ngarepe mandek. Ya Allah. Ini manusia model apa? Sayang saya enggak. Kalau saya titeni nomornya saja. Nomor dapat langsung laporkan polisi.